Izinkan saya mulai dengan pantun. Satu untuk bapak-bapak dan satu untuk ibu-ibu. Saya mulai dengan ibu-ibu. Karena masalah cukup banyak ini. Masya Allah. Burung merpati, burung balam, selalu terlihat di kala pagi. Kalau ibu-ibu tidak menjawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Untuk bapak-bapak, pergi ke pasar membeli beras. Jangan lupa membeli minyak. Menjawab salam dengan keras. Saya doakan istrinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, mau saya ceramah pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris? Para hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz wal ustazah, para haji dan hajjah sekalian, berkhusus saudara pengurus Masjid Al-Ikhlas, semoga diberkahi Allah sehat wal afiat, dan umur yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin dan hormat juga kepada Pak Lurah yang hadir bersama kita, mudah-mudahan diberkahi Allah sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ta'lim yang saya muliakan juga, Masya Allah, dari Kementerian Agama yang semoga diberkahi Allah sehat wal afiat. Amin. Ta'lim dan hormat juga kepada Ketua RT, Ketua RW, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siapa lagi? Ada apa? Ta'lim dan hormat kepada Masya Allah Sekretaris Masjid Al-Ikhlas yang membawa acara, mudah-mudahan sehat wal afiat. Amin. Ta'lim dan hormat juga kepada Kepala KUA. Kita kontaknya nanti. Kalau sini. Sebelumnya semua jemaah yang hadir, bapak-bapak yang istimewa, ibu-ibu yang luar biasa. Ini ibu-ibu atau masih muda semua ini? Masih muda. Kalau saya tidak salah ini umurnya 17 tahun. Terbalik, 71 jadi. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat, saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak menghormati, cuma mungkin dah hafal namanya atau lupa juga.
Tapi insyaAllah tidak akan mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kalian semua. Betul-betul kita mendapatkan kemuliaan pada pagi hari ini. Nama kita bukan disebutkan oleh syekh, oleh ustaz, tetapi pada pagi hari ini nama-nama kita akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Apa artinya disebutkan nama kita oleh Allah? Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yubahi bikumul malaikah." Sungguh Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Ini kemuliaan yang benar kalau nama kita disebutkan oleh Allah, bukan oleh manusia seperti itu. Kalau manusia yang sebut nama kita, biasa-biasa saja. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan, dirahmati dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan orang kalau sering datang ke majelis ilmu, mudah itu urusannya. Akan dipermudahkan segala urusannya karena dia mendekatkan diri kepada Allah. Dunia dan isinya itu milik Allah. Kun tak perlu lagi dikit bagaimana ini masa depan. Tak usah fikir apa-apa. Kalau sudah dekat sama Allah, mudah urusan. Betul. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ghaus Abdul Halim. Syekh Ali rahimahullah datang ke Indonesia tidak punya apa-apa. Tak punya nama, tak punya rumah, tak punya mobil, tak punya apa-apa. Tapi lillahi ta'ala beliau hijrah dari Madinah ke Indonesia. Tujuannya satu, ingin membunyikan Al-Quran. Kalau dekat sama Al-Quran, pasti itu manusia dekat sama Allah. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran firman Allah Subhanahu. Saking kemuliaannya Al-Quran, maka diturunkan pada bulan terbaik, bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Saking Al-Quran itu mulia, diturunkan pada malam terbaik, malam Lailatul Qadar. Saking Al-Quran itu mulia, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang termulia. Sungguh orang yang dekat sama Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Nanti artinya tak ini? Tak ngerti? Nanti kalau saya baca hadis bagi bahasa Arab, baca aja terjemahan di sini. Biasa bahasa ini. Kayak di TV itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh ada sebagian dari manusia Allah memuliakan, Allah menganggap ini keluarga aku, kata Allah. Keluarga Allah. Siapa keluarga Allah? Sahabat Khalid mendengar itu. Siapa yang menjadi keluarga Allah? Apakah itu khusus kepada Nabi Rasul? Tidak. Khusus kepada ahli puasa, ahli sedekah, ahli salat, ahli umrah, haji? Tidak. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikhususkan Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuh. Keluarga Al-Quran, mereka adalah keluarga Allah yang paling istimewa. Kenapa? Kenapa Al-Quran? Bukan salat, bukan puasa, bukan umrah, bukan haji. Karena Al-Quran kalau terjaga, semua yang lain akan terjaga. Makanya di sini tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda penghafal Quran, bukan penghafal, tidak. Bukan dikhususkan kepada penghafal, tidak. Dikhususkan kepada keluarga. Keluarga artinya selalu dekat, selalu bersama, mencintai dari hati. Quran itu bukan cuma di sini, bukan di otak itu. Quran di hati. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna
Menggali katanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Quran wahyu dari Allah. Turun melalui malaikat Jibril, malaikat terbaik. Kemana diturunkan Al-Quran? Ala qalbik, ke hatimu, yang bermaksud dari situ Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran itu turun bukan ke otak. Quran turun ke, kalau Quran sudah masuk ke hati, dia menjadi keluarga Quran. Kalau sudah menjadi keluarga Quran, Rasulullah SAW tidak pernah mentafsirkan Al-Quran. Tidak ada buku tafsir dari Rasulullah. Tidak ada penjelasan tentang cerita ini di dalam Al-Quran, tentang ini, tentang itu. Terus kenapa belum ada tafsir? Karena Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Jadi kalau mau belajar Al-Quran, kalau mau menghayati, memahami, mengerti, baca sirah Rasulullah. Kata sahabat, Rasulullah SAW adalah Al-Quran berjalan di muka bumi. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhul Quran, akhlaq beliau adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah menjelaskan bagi kita semua, Al-Quran itu untuk dihayati, untuk dijadikan pedoman kehidupan, bukan cuma dihafal. Nah, hafalan itu tidak terlalu penting itu. Yang penting adalah menghayati, menjadikan petunjuk. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa." Orang-orang yang menjadikan Quran petunjuk, orang itu tidak akan sesat dan tidak akan stres. Berapa banyak umat Islam zaman sekarang stres, pusing, galau. Salah satu teman saya dokter psikolog. Banyak ternyata orang pergi ke dokter, curhat. Saya pusing, saya tidak bisa tidur malam, saya begini, saya begitu. Bahkan lebih banyak orang yang stres ternyata orang kaya, bukan orang miskin. Emang bisa begitu? Kalau sudah kaya nikmat kan? Lebih baik kita kaya musim daripada miskin musim kan? Jadi betul, orang miskin kalau dekat dengan Al-Quran, wallahi hidupnya nikmat tenang. Di Pulau Nias, tahu Pulau Nias? Di Sumatera Utara, 5% orang Muslim, 95% Kristen. Yang luar biasa di Pulau Nias, ada seseorang namanya Abdul Rahim. Saya melihat rumah beliau sangat sederhana, di pinggir pantai, dibangun dari kayu-kayu, tidak ada tembok kayu rumah. Tidak ada kipas angin, tidak ada lampu, tidak ada AC, tidak ada TV, kulkas, tidak ada. Orang kampung. Bahkan dapurnya tidak ada kompor. Kalau mau masak-masak pakai kayu, seperti zaman dulu. Yang luar biasa, istri Abdul Rahim ini melahirkan 10 anak. 9 dari 10 hafal 30 juz. Yang ke-10 kenapa tidak hafal? Baru lahir. Ini dia. Yang paling tua antara anak ini hafal Quran di usia 12 tahun. Yang paling kecil hafal Quran di usia 5 tahun. Salah satu anak ini yang namanya Hasan Basri. Di YouTube ada bacaannya. Anak kecil, umurnya 7 tahun. Yang luar biasa. Saya bertanya kepada dia, kok bisa begitu? Masuk pondok yang mana? Gurunya kiai siapa, Ustaz? Tidak ada katanya. Anak saya semua belajar Quran di rumah sendiri dengan istri saya. Subhanallah. Satu orang perempuan melahirkan 10 anak. Luar biasa.
Hamil melahirkan, hamil lagi melahirkan lagi, hamil lagi melahirkan. Tiap tahun. Seperti ibu saya. Kata saya almarhum Syekh Ali Jabir nomor 1. Adiknya antara mereka kurang lebih 10-11 bulan. Belum 1 tahun. Jadi ibu saya habis melahirkan hamil. Masya Allah. Tak ada jejak ya, tak ada istirahat. Baru selesai masa itu hamil. Sampai saking hebatnya ibu saya, ada salah satu keluarga saya. Pada zaman itu belum ada HP kan, jadi ibu saya sudah masuk. Ini sudah mau melahirkan, mana ayah, mana ayah? Tidak ada ayah saya. Ibu saya masuk kamar mandi, melahirkan anak sendiri di kamar mandi. Ayah saya pulang ke rumah dengan suara anak kecil nangis. Anak siapa itu? Anak itu. Dia melahirkan sendiri, subhanallah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perempuan dalam hadis al-qawarir, rifqan bil qawarir. Rasulullah namakan dalam hadis gelas. Maka jaga gelas itu, jangan kita keras terhadap gelas karena mudah pecah. Maksudnya perempuan itu lemah, lembut, tidak usah dikerasin. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uharriju 'alaikum haqqa ad-dha'ifain al-mar'atu wal yatim." Aku memohon untuk kalian, kepada sahabat, untuk menjaga dua manusia yang lemah. Yang paling lemah, dua. Perempuan dan anak yatim. Jadi tak boleh kita keras sama anak yatim, tak boleh kita keras sama perempuan. Itu maksudnya Rasulullah. Perempuan ini yang lemah dan ternyata hebat betul. Melahirkan 10 anak. Ibu saya melahirkan 12 anak. Masya Allah. Kenapa begitu bisa hebat? Wallahi rahasianya ibu saya dan istri Abdul Rahim dekat sama Al-Quran. Allah sihatkan, Allah kuatkan, Allah mudahkan baginya supaya mendidik anak-anak. Subhanallah. Kalau ibu saya wajar orang Arab, kan bisa bahasa Arab, maka dia bisa menjadikan anak dia menghafal Quran. Jadi Abdul Rahim dengan istrinya di Pulau Nias lagi. Oh bisa begitu. Itulah kalau kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, pasti Allah akan kasih ketenangan, keberkahan, kenikmatan, kemudahan. Semua. Karena Al-Quran adalah keberkahan Allah yang berada di muka bumi. Selama kita menjaga Al-Quran, wallahi hidup kita berkah nikmat. Selama kita jauh dari Quran, gak ada lagi keberkahan, gak ada lagi kenikmatan. Saya pribadi sudah merasakan begitu. Wallahi, saya tidak punya kelebihan sedikit pun daripada jamaah hadirin wal hadirat. Mungkin kalau punya kelebihan cuma satu, lebih ganteng aja. Alah bapak-bapak ini boleh sembuh. Jadi alhamdulillah, karena kita dekat dengan Al-Quran, Allah memuliakan kita. Orang lebih sembuh dari kita tua, dia pun sudah putih, menghormati kita, memuliakan kita. Kenapa? Bukan karena saya ganteng, tapi karena Al-Quran. Allah memuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sungguh Allah memuliakan satu kaum melalui Al-Quran. Wa yadh'u bihi akharin, dan ada sebagian dijauhkan dari kemuliaan karena jauh dari Al-Quran. Makanya kita berharap insyaallah semua jemaah hadirin wal hadirat bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kita berada di bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i saking beliau dekat sama Al-Quran, berkhusus di bulan Ramadan, khatam 30 juz 60 kali di bulan Ramadan. Setiap hari khatam 30 juz 2 kali. Sekali di pagi hari, sekali di malam hari. Kalau Bapak Ibu khatam berapa kali? Sebulan setengah kali. Ada orang yang saya kenal 30 hari bulan Ramadan
Ya awal-awal dia semangat, udah sampai 15 juz, malah tak lanjut. Selesai bulan Ramadan, belum khatam. Harus khatam. Ya Allah. Maka ini kesempatan. Alhamdulillah Allah memberikan umur bagi kita. Semoga umur kita panjang dan barakah. Karena sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan baik amalannya. InsyaAllah umur kita panjang, amal ibadah kita baik, kita bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan kita insyaAllah terus menerus bagi adik-adik almarhum Syekh Ali Jalil, insyaAllah terus menerus kita akan melanjutkan cita-cita beliau. Sebetulnya saya dulu tak berani ceramah tausiah nasihat. Saya orangnya itu pemalu dan pendiam. Masa sih dia? Itu Masya Allah berani berdiri ceramah kan? Dulu saya tak berani. Bahkan sebelum saya berdiri ceramah, tak berani. Makanya dari saya paling belakang. Jadi wajib bagi kita adik-adik almarhum terus menerus kita melanjutkan. Makanya saya belajar terus latihan. Saya dengar ceramah almarhum. Jadi saya belajar terus dari almarhum Syekh Ali Jalil. Luar biasa. Saya melihat juga video saudara kita di Indonesia namanya Najah. Tahu Najah? Anak Indonesia. Badan tidak normal, tidak sehat. Akalnya pun tidak sehat. Tapi hafal 30 juz. Hafal nomor halaman, hafal nomor ayat, hafal nomor surat. Oh bisa. Padahal otak tidak sehat. Hatinya sehat. Maka Rasulullah saya bilang Quran itu di hati. Fokus untuk hati supaya hati kita sehat. Kalau hati sehat, mudah Quran itu masuk. Saya melihat Najah setelah almarhum Syekh Ali Jalil meninggal, wallahi dia meneteskan air mata. Kata dia, sedih saya kehilangan almarhum, tapi insya Allah saya terus menerus akan melanjutkan perjuangan beliau untuk Al-Quran. Tujuannya ada di hati saya. Apalagi kita adik-adik almarhum, masa orang lain ada yang melanjutkan? Kita terus menerus insya Allah akan melanjutkan, agar insya Allah Bapak Ibu sekalian bisa dekat sama Al-Quran. Kalau belum kita, insya Allah anak kita, cucu kita, yang mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, menjadi keluarga Al-Quran, keluarga Allah dari kalangan manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas keperhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada pengurus menerima kita sebagai tamu pada pagi hari ini. Saya tahu masalah mereka sangat memuliakan dari penyambutannya. Jadi tak dikasih makan minum karena kita puasa kan? Kalau tak puasa pasti dikasih baca full ya. Jadi dapat tak dikasih amplop kita beli nanti. Dan lain. Terima kasih untuk semuanya. Jazakumullahu khairan jazaa. Semoga Allah memberikan balasan terbaik. Bagi hari ini menjadi keberkahan bagi kita dan keluarga kita. InsyaAllah kita segala usaha dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup dengan doa, masih kita memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mendukung program almarhum Syekh Ali Jalil, yaitu mewujudkan 1 juta menghafal Al-Quran. Pada kesempatan ini juga saya bersama dakwah bersama Ustaz Kiai Haji Gaus Abdul Hamid. Beliau pimpinan pondok pesantren Aqra Bunyan Mansus di Kota Bandung. Nanti kalau ada kesempatan bisa mampir ke sana. Banyak anak-anak di sana, anak-anak du'afa yatim yang hafal Quran. Bagaimana mereka bisa hafal Quran? Itulah barakahnya infak Bapak Ibu sekalian. Harta yang kita dapatkan kita bisa manfaatkan di jalan Allah supaya sama-sama diberikan berganti oleh Allah. Karena harta yang kita keluarkan, Quran kira-kira harta kita? Tidak. Kalau saya sedekah, harta saya Quran? Tidak. Tidak. Rasulullah SAW bersabda, "Mana qasamalum min sadaqah?" Tidak akan berkurang harta kalau bersedekah. Sedekah berkurang kan? Benar, karena Allah yang janji, Allah yang akan menggantinya berkali lipat. Betul. Jadi dengan niat yang ikhlas tulus, bukan sedekah. Saya sedekah ini jam 6. Ya saya tunggu. Besok jam 6.
udah 24 jam belum diganti kan ya? Kita percaya sama Allah 100% pasti akan diganti. Mungkin diganti dengan harta, mungkin diganti dengan kesehatan, mungkin diganti dengan kekuatan, mungkin dijadikan anak yang saleh-salihah, mungkin diberikan keberkahan, kelancaran, mungkin dijauhkan dari mara bahaya dan bala. Tapi yang pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala berkali lipat. Sampai di surah Al-Baqarah 700 kali lipat. Itu minimal juga. Ya mudah-mudahan insyaallah kita semua Bapak Ibu tidak sakit kantung lagi. Insyaallah kantungnya sehat ya. Terisi insyaallah. Bukan terisi dengan tisu seperti saya, tapi terisi dengan uang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebaik-baik harta itu di tangan orang baik. Jadi kita sebagai orang muslim boleh kita menjadi orang kaya, tapi kekayaan itu jangan menjauhkan kita daripada Allah. Malah kekayaan itu selalu mendekatkan kita kepada Allah dan kepada saudara kita yang muslim. Mudah-mudahan kita sama-sama diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.